yang memiliki jumlah followers tertinggi dibandingkan dengan dua kandidat yang lainnya. Dan itu adalah satu PR juga buat kedua kandidat karena bagaimanapun yang namanya media sosial menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan dan memperkenalkan visi misi mereka kepada audiens yang jauh lebih luas, terutama untuk Gen Z dan milenial. Nah, jadi kalau di sini berusaha dilihatkan oleh Ridwan Kamil dengan berbagai cara gitu, dengan berbagai postingan yang sangat menyentuh sisi emosional, misalnya dengan pendekatan keluarga, dia bermain dengan anaknya, kemudian juga dengan dia naik bis Transjakarta, atau dia bicara soal halte, belusukan dia, berziarah gitu tuh terus-menerus dilakukan oleh Ridwan Kamil dan kemudian dia posting di Instagram mereka. Nah, tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa adanya kenaikan yang cukup signifikan juga pada sisi Pramono Anung dan Rano Karno gitu. Pramono ini adalah orang yang dikenal sebagai politisi dan kemudian Rano Karno juga sebagai budayawan dan juga mantan gubernur Banten gitu. Jadi ternyata kekuatan kedua orang ini yang tiba-tiba muncul di luar ekspektasi semua orang membuat netizen kembali terbelah kan gitu. Yang awalnya sudah firm ke satu sisi, akhirnya dia masuk ke arah Pramono dan Rano. Dan kalau saya melihat Pramono dan beririsan juga tidak sih basisnya Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano ini sebenarnya? sejauh ini memang Pramono Rano lebih banyak sesuai juga dengan survei, itu mereka lebih banyak disukai oleh generasi X atau di atas mereka. Jadi di atas 40 tahun lah ke atas gitu. Nah, sementara terhadap anak muda masih belum. Nah, saya melihat ada lompatan yang dilakukan oleh kedua figur ini di media sosialnya gitu. Dan mereka berusaha untuk mendekati generasi milenial sama Gen Z itu dengan cara mereka gitu. Misalnya tahu terkait sama hal-hal yang paling meresahkan mereka itu apa gitu. Jadi dengan cara yang berbeda yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan itu adalah salah satu hal yang cukup bagus gitu. Dan juga kemudian mereka juga melakukan atau memberikan beberapa hal yang mungkin menarik atensi netizen milenial. Misalnya apa? Kerja dari mana aja. Work from everywhere gitu kan, kerja cuma 3 hari itu gitu. Kelihatannya disukai itu Dan itu sangat disukai gitu. Apalagi, saya juga suka itu. Nah, apalagi oleh Gen Z atau milenial gitu, mereka kan pasti akan sangat tertarik untuk ke sana gitu. Walaupun ini ada kritik, tapi setidaknya mereka sudah menyampaikan usulan bahwa ini bisa menggait ceruk mereka gitu. Nah, ceruk milenial sama Gen Z ini juga sebenarnya juga dibawa oleh Dharma Kun melalui misalnya pembatasan batas usia kerja gitu. Kemudian dengan memberikan gratis wifi gitu kan. Jadi bisa pakai internetan selama 2 tahun mereka menjabat gitu. Nah, itu kan menjadi beberapa isu yang disampaikan kepada para netizen sehingga mereka menganggap bahwa ternyata inilah paslon kita gitu. Dan itu persaingan untuk menarik ceruk mereka itu memang luar biasa gitu ya. Di luar mereka mencari untuk pendekatan kepada kelompoknya dulu adalah anak abah itu gitu. Karena anak abah itu adalah salah satu. Karena masih belum ada sikap yang final ya dari Pak Anies sebetulnya. Betul sekali di gitu. Pilkada ini. Betul sekali dan di situ sebenarnya juga terlihat bahwa ternyata kalau kita lihat dari framingnya gitu ya di media sosial anak abah itu lebih arahnya kemana sih gitu. Nah, ternyata anak abah itu dia lebih banyak larinya itu sekitar 60% gitu ya. Itu larinya adalah ke arah Pramono Anung. Sekitar 30% itu larinya ke arah Siswono sama Ridwan Kamil.